Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Dewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Transformasi yang Berkesinambungan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Apakah yang dimaksudkan dengan transformasi yang berkesinambungan? Ini adalah proses transformasi di mana kita dapat terus bertumbuh dalam kerohanian kita hanya dengan kuasa Tuhan saja. Akibatnya kita dapat mencapai suatu pertumbuhan kerohanian di mana kita miliki sifat seperti Tuhan. Jadi, jelaslah kita memerlukan transformasi yang terus-menerus agar senantiasa bertumbuh sehingga dapat memantulkan tabiat Tuhan kemanapun kita berada. Namun, banyak yang menganggap bahwa transformasi itu terjadi hanya sebagai pekerjaan satu kali saja. Akibatnya tidak ada terjadi pertumbuhan kerohanian yang berarti tidak ada transformasi kehidupan. Nah, Tuhan merindukan agar kita mengalami transformasi yang berkesinambungan, di mana Roh Suci dapat memimpin kehidupan kita, sehingga kita senantiasa bertumbuh dalam kerohanian. Kadang-kadang kita mempunyai pendapat seakan-akan Tuhan tidak punya kuasa dan Roh Suci hanya bekerja sekali-sekali membuat kehidupan kita tergoncangkan, sehingga terjadi kebangunan rohani, namun tanpa adanya reformasi kehidupan. Tuhan kita penuh dengan kasih dan penuh kuasa. Ia juga selalu hadir dalam kehidupan kita, sehingga kita mempunyai kerinduan untuk datang kepadanya. Roh Kudus senantiasa siap menolong kita, sehingga dengan kasih-Nya kita dapat keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang-Nya yang ajaib. Jadi, bagaimana transformasi yang berkesinambungan itu dapat terjadi? Kembali kepada ayat inti yang kita baca di atas, yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dengan demikian, transformasi yang terus-menerus akan terjadi bila kita berhenti hidup untuk diri kita sendiri dan mulai hidup sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, bila kita hidup untuk diri sendiri, maka kita secara alamiah mengontrol kehidupan kita. Gantinya berserah kepada Tuhan yang memiliki kerinduan untuk mentransformasikan kehidupan kita. Namun, bila kita mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup kepada Tuhan, maka hati akan terbuka kepada pimpinan Roh Kudus dan kita akan terus bertumbuh kerohaniannya. Kiranya hidup kita bertumbuh senantiasa menjadi pengalaman kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.